Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Ya, pagi ini kita lanjut lagi perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-9 dan senang sekali meskipun pandemi tapi kita masih bisa ketemu secara virtual. Baik, untuk memulai perkuliahan ini saya minta kesediaan kepada Margareta Salu untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman dan Ibu dosen, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini dengan tata cara agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Penyayang, syukur dan terima kasih banyak Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai dengan perkuliahan kami. Kiranya Engkau tuntun sertai kami, agar apa yang kami dapatkan di hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Margareta ya, untuk doanya di pagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya pagi ini? Baik, Ibu. Baik. Ada yang mungkin lagi diisolasi? Isolasi mandiri? Tidak ya? Sepertinya tidak ada, Ibu. Sepertinya tidak ada. Ya, mudah-mudahan juga tidak ada begitu, supaya semuanya sehat dan bisa ikut kuliah, meskipun memang kita secara aturan belum bisa TMT ya. Masih 1 bulan ini masih harus full online gitu. Atau hari ini mungkin ada yang ulang tahun. Kemarin, besok, mungkin ada yang senyum-senyum tipis. Dalam bulan Maret ini mungkin ada yang ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Nanti setelah ini kita makan-makan. Tapi di rumah masing-masing, di kos masing-masing, begitu maksudnya ya. Kita mengirit ya, karena tidak boleh dulu untuk kumpul-kumpul. Oke, baik. Nah, pagi ini kita akan mulai perkuliahan, gitu. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudari untuk masuk ke website browsernya masing-masing, ya, dan bisa mengetikkan menti.com. Dideskripsikan dengan 3 kata. Oke. Baik. Jadi dari banyak pendapat yang masuk ini boleh dikatakan pendapat kalian itu banyaknya di bimbingan ini paling banyak. Pertanyaan saya, kalau begitu layanan konseling kelompok masuk di komponen apa? Layanan responsif. Seperti yang kita ketahui, layanan responsif adalah layanan untuk menyelesaikan suatu masalah dari seseorang individu atau siswa. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Kita ya adalah konsep dasar untuk konseling kelompok, dan dalam konsep dasar konseling kelompok ini, mata kuliah ini kita punya tujuan umum ya, mengembangkan prinsip dasar dan keterampilan dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok untuk mencapai kecakapan hidup serta pengentasan masalah. Sementara tujuan khususnya mahasiswa mampu memahami pengertian, tujuan, prinsip, dasar konseling kelompok, kemudian mampu memahami keterampilan dalam konseling kelompok, dan mampu memahami prosedur dasar konseling kelompok. Konseling kelompok yang ada di layar, silahkan. Pengertian konseling kelompok adalah suatu proses atau terapeutik pemberian bantuan antara pribadi yang dinamis dan terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Kunci apa yang terdapat di dalam pengertian ini? Pemberian bantuan, Ibu. Nah, pemberian bantuan. Baik, Juan. Luar biasa. Ada lagi? Ibu. Pemikiran. Oke, baik. Baik, pemikiran. Ya. Aku mau tanya kembali. Kalau dari pengertian ini, bisa tidak kalian melihat bahwa orang yang kita layani atau sasaran yang kita datangi itu sebenarnya kriterianya seperti apa? Ibu. Ya. Saya, Ibu. Ya, Juan dulu ya. Yang lainnya bisa raise hand supaya masuk daftar. Kalau dari saya, Ibu, sesuai yang kata kunci yang kami berikan tadi, jadi di sini konseling kelompok pemberian
bantuan untuk teman-teman atau konseli yang sedang mengalami suatu masalah dan butuh penyelesaian bersama, Ibu. Ke tujuan. Nah, baik. Dari tujuan ini saya minta kepada satu orang untuk membacakannya, mungkin Anastasia Mane. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tujuan yang pertama di sini memahami dan menemukan diri. Yang kedua saya itu memahami dan menemukan diri itu dia lebih rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya, Ibu. Oke, luar biasa. Tapi tidak positif saja, negatif juga ya. Namanya mau menerima diri, berarti positif negatif harus diterima. Terima kasih. Ketiga, menyadari makna hidup. Di mana kalau menurut saya maksudnya ini dalam konseling kelompok, seseorang bisa menyadari apa arti penting hidup, arti penting di dirinya di dalam kehidupannya. Maksudnya Ibu, dia bisa tahu apa kelebihan yang ada pada dirinya. Mungkin itu saja yang. Oke, kalau makna hidup berarti hal-hal tentang arti ya, arti dari hidup, seperti apa, bagaimana tujuan hidup. Keenam itu komunikasi berkembang, artinya ketika kita sudah melakukan konseling kelompok, otomatis seorang siswa dapat menjadi lebih berpandai dalam berkomunikasi atau komunikasinya itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya Maria ya. Memang yang mungkin mau bertanya berkaitan dengan materi ini, silakan Juan. Ibu bisa ke slide tujuan tadi, Bu. Oh ya, slide tujuan, baik. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sedikit bertanya, mungkin ada pendapat dari teman-teman. Bisa jelaskan satu contoh bagaimana sih teman-teman yang tidak bisa mengatur diri? Oh, oke. Baik, ini mengatur diri berarti berkaitan dengan kemandirian ya. Nah, Ya, Bu. Kalau ini kita persempit dulu fokus kita karena apa yang kita bicarakan ini dalam kaitannya dengan bagaimana konseling kelompok itu bertujuan untuk memandirikan. Saudara-saudari di sini tahu tidak berapa langkah atau prosedur pelaksanaan konseling kelompok? 4 itu Anastasia bilang 7. 4 itu apa saja? Tahap Anastasia pembentukan. terlalu banyak. Tahap, Ya. yang pertama tahap pembentukan, Ya. yang kedua tahap peralihan, Ya. yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Pengakhiran. Kalau tahap pembentukan kita buat apa? Avionita Hoar. Dalam tahap pembentukan itu kita membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama, Ibu. Desi? Pada tahap peralihan ini, pemimpin kelompok itu dia menjelaskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mau memberikan pertanyaannya terkait dengan prosedur pelaksanaan ini. Izin bertanya, Bu. Oke. Tadi saya mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai prosedur-prosedur yang ada dalam konseling kelompok. Namun, yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika dalam anggota kelompok tersebut ada dua masalah yang harus diselesaikan atau yang mempunyai konsekuensi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yang harus kita selesaikan. Nah, di situ apakah konselor dapat menyelesaikan dua masalah tersebut dalam satu kali satu kali jalan? Ya. Konselor bisa menyelesaikan dua masalah tersebut atau cukup satu saja, Ibu? Baik, terima kasih ya. Ibu, dari saya, menurut saya
ketika kita melakukan konseling kelompok, yang pertama adalah di mana konselor memilih satu saja dulu masalahnya, Ibu, karena supaya kita bisa lebih fokus pada masalah yang dihadapi oleh konseling tersebut. Dan mungkin kalau misalnya untuk masalah konseling yang kedua yang mungkin bisa dibantu juga dan sangat penting, mungkin dari konselor bisa nanti mengatur waktu untuk hari-hari selanjutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau Maria punya, kemarin itu kita sudah ikut bersama game kuisis ya. Nah, sekarang kita juga sudah selesai diskusi, tanya jawab. Saya ingin menguji nih kemampuan dari saudara-saudari di sini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ataupun juga terkait dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan. Oleh sebab itu, sekarang kalian bisa mengambil Android atau langsung dari laptop juga boleh, supaya kita bisa mengikuti kuis ya. Silakan masuk di website browser masing-masing dengan mengetik joinmyquiz.com. Ada settingannya. Nah, di setting kalian juga bisa klik start di handphone masing-masing. Silakan. Ya. Jadi Martin Rondo juara 1 nih. Nah, mari kita lihat bersama. Ini siapa yang menjadi pemenangnya? Oh, Martin Rondo sama Anastasia dan Yohanes ya, menjawab benar semua ini. Kemudian yang juara 2. Saya memang kerja agak huru-hara, tetapi membantu untuk melatih kejelian kita dalam membaca cepat dan memahami secara baik, sehingga memang pilihan agak sama-sama semua, tetapi melatih untuk lebih jeli memilih jawaban yang paling benar. Ya, dan materi hari ini ada beberapa penegasan terhadap poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwa konseling kelompok itu layanan pemberian bantuan ya, yang masuk di dalam komponen layanan responsif. Nah, pemberian layanan konseling kelompok ini pun juga dilaksanakan oleh mereka yang ahli, dalam hal ini guru BK ya. Nah, oleh sebab itu konseling kelompok ini penting untuk dipelajari karena memang kebermanfaatannya bagi siswa atau peserta didik dan juga kebermanfaatannya bagi masyarakat. Karena sekarang ilmu konseling tidak hanya saja untuk dunia pendidikan, tetapi juga di luar dari dunia pendidikan, konseling kelompok atau individu pun juga sudah dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan. Baik, dan untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait dengan materi di hari ini, maka saya sudah siapkan tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini bisa dilihat juga di e-learning, dan sebelum kalian mengerjakan tugas mandiri, kalian bisa membaca buku dari Profesor Dr. Prayitno dengan judulnya Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok di halaman 53. Nah, di situ ada materi khusus untuk pengembangan pemahaman kalian. Bisa membantu. Ada pertanyaan untuk tugas? Pas? Pas, Ibu. Oke, kalau begitu nanti tugas bisa dilihat di e-learning dengan deadline waktunya dan cara mengerjakannya. Dan pada hari ini saya pikir kita sudah sampai di akhir dari perkuliahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan yang kita diskusikan juga hari ini untuk pengembangan ilmu kalian ke depan. Dan untuk menutup perkuliahan kita di hari ini, saya minta kepada teman Maria Sinarti untuk memandu kita di dalam doa penutup. Silakan Maria. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya untuk membawa doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan, dan semoga ya Tuhan, semoga apa yang kami dapat hari ini semoga dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kami ke depannya. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Min, terima kasih Maria dan juga terima kasih untuk saudara-saudari semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan pagi ini. Kita jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, sukses selalu. Selamat pagi, Ibu. Ya, Terima kasih.